Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan sebuah kasus. Terdapat sebuah kasus. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, dia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Busri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Analisis berdasarkan kasus tersebut. Langkah pertama, nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kebenaran dan nilai kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat? 1. Tari sebagai saksi kunci dan pengambil keputusan. 2. Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet. 3. Nina, pemilik dompet yang kehilangan barangnya. 4. Busri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Langkah ketiga, fakta yang relevan. Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat piket kebersihan dan menyimpannya di tas dengan menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Tari melihat dengan jelas seluruh aksi Rara saat memasukkan dompet ke dalam tas. Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolongnya dalam belajar dan berbagi makanan. Tari takut hubungan persahabatannya rusak jika dia melaporkan atau menegur Rara. Namun, dia juga resah ketika menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui. Langkah keempat, pengujian benar salah. 1. Uji legal. Ada pelanggaran hukum. 2. Uji regulasi. Ada pelanggaran kode etik. 3. Uji intuisi. Rasa bersalah menyembunyikan kebenaran. 4. Uji publikasi. Tidak nyaman ketika kasus viral. 5. Uji panutan. Guru atau orang tua akan meminta kejujuran. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Jika dilihat dari sudut pandang hubungan interpersonal Tari, paradigma yang terjadi adalah kebenaran lawan kesetiaan. Melaporkan demi kebenaran adalah tindakan yang benar. Namun, menjaga rahasia sahabat sebagai bentuk kesetiaan juga terasa benar bagi Tari secara emosional. Langkah keenam, prinsip resolusi. Menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan, goal-based thinking, dikombinasikan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Langkah ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Menggunakan investigasi opsi trilema, di mana Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke Busri, yang bisa merusak persahabatan.
Opsi kreatifnya adalah Tari berbicara secara empat mata atau private dengan Rara. Tari bisa mengatakan secara jujur dan lembut bahwa ia melihat Rara mengambil dompet tersebut, lalu mengingatkan Rara tentang pengumuman Pusri dan mengajak Rara bersama-sama mengembalikan dompet itu ke perpustakaan dengan alasan baru menyadari pemiliknya. Langkah ke-8, keputusan akhir. Saya sebagai Tari akan memilih opsi trilema, yaitu menegur dan mengajak Rara berbicara secara pribadi terlebih dahulu. Saya akan membujuk Rara dengan kasih sayang seorang sahabat untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Pusri atau Nina secara langsung. Jika Rara menolak dan bersikeras menyimpannya, maka demi keadilan bagi Nina dan demi kebaikan moral Rara sendiri, saya terpaksa akan melaporkan hal tersebut kepada Pusri secara rahasia agar identitas Rara tetap terjaga saat penanganan oleh guru. Langkah ke-9, pelajaran yang didapat. Dari kasus yang ada, pelajaran berharga dari kasus ini adalah bahwa sahabat yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya berjalan di jalan yang salah. Melindungi tindakan keliru sahabat bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan bentuk pembiaran yang merusak karakternya. Di kemudian hari, pelajaran ini mengajarkan saya untuk berani mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebenaran dan keadilan, dengan tetap menggunakan pendekatan yang humanis, persuasif, dan bijaksana agar konflik interpersonal dapat diminimalisasi tanpa mengorbankan integritas. Terima kasih.